wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita menjelaskan tentang bagaimana sedikitnya ilmu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Sampai Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan وَلَا ظَهَرَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ لِلَّهِ أَفْضَلَ مِنْ نَوَافِلِ الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ. Dari semua yang telah kita sebutkan, perkataan-perkataan para ulama, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW tentang menyibukkan diri kita dengan mempelajari ilmu, itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau ditanya mana lebih afdal, ilmu sama ibadah, maka kita jawab ilmu. Terus bagaimana ilmu dengan iman? Mana yang afdal, ilmu dengan iman? Maka kita jawab, kita tidak jawab ilmu lebih afdal dari iman, tapi iman bisa bertahan itu kalau diikat dengan ilmu. Makanya kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang ada orang dikasih amalan, seperti tadi lah misalkan, yuk kita amalkan misalkan ini, mungkin bertahan sebulan. Biasa manusia ada titik jenuhnya, ada bosannya, ada capeknya. Atau setahun lah misalkan, yuk ente amalkan zikir ini selama setahun, bosan. Kenapa bosan? Karena imannya sedang turun. Apa yang bikin iman itu turun? Karena tidak diikat dengan ilmu. Jadi ini rentetannya nih. Iman bisa kuat dengan ilmu, ilmu bisa kuat dengan amal. Karena ilmu kalau tak diamalkan habis. Amal bisa kuat dengan istiqamah. Istiqamah bisa kuat dengan ikhlas. Itu dari rentetannya. Jadi kalau ngomong iman saja yang paling tinggi, dia aja tidak akan menjadi apa-apa, bahkan bisa berkurang, bahkan bisa hilang, na'udzubillah, kalau tidak diikat dengan ilmu. Makanya menyibukkan diri dengan ilmu, hadirnya antum di majlis ilmu, menuntut ilmu, para santri-santri yang belajar di pesantren, para jamaah-jamaah yang hadir di majlis ilmu, ini lebih afdal daripada amalan-amalan ibadah yang sunnah. Baik itu sholat sunnah, puasa sunnah, itu juga tasbih, zikir dan lain-lain sebagainya, masih lebih afdal menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Kenapa kata ulama? Li'anna nam'al ilmi wa ummu sahibahu wan nas. Karena manfaatnya ilmu ini, manfaatnya itu bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi kepada manusia juga. Setelah kita dapatkan ilmu, maka kita harus mengajarkan ilmu. Maka manfaatnya bukan hanya terbatas kepada kita saja, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan tidak ada pemberian manfaat yang paling afdal kepada manusia kecuali memberikan manfaat dengan mengajarkan mereka ilmu. Ente ngasih orang duit, manfaat. Ente bantu orang menunaikan hajatnya, manfaat. Ente bantu pekerjaannya orang, manfaat. Ente menolong orang dalam urusan ini, manfaat. Tapi kata ulama, tidak ada manfaat yang paling besar kecuali di dalam mengajarkan orang ilmu agama sehingga mereka bisa mengenal Tuhan ya Allah. Maka manfaat ilmu, ada namanya an-naf'ul muta'addi, manfaat yang bisa
bukan hanya kepada, tidak terbatas kepada orang lain juga. Beda dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah manfaatnya untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Emang bisa orang sholat sunnah pahalanya ditransfer ke orang lain? Tapi manfaatnya ya untuk ente bisa dekat dengan Allah, ente bisa dekat dengan Rasulullah, tapi manfaatnya terbatas kepada diri sendiri. Sedangkan manfaat ilmu bukan hanya diri sendiri, tapi kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kan cukup kita memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Memang betul kita memberi manfaat kepada diri kita sendiri, bagus. Tapi ente ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia yang paling banyak memberikan manfaat pada manusia lain. Kita tidak kepengen kita sendiri yang manfaat, kita kepengen juga menebarkan manfaat. Apalagi yang kita tebarkan ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Antum belajar di sini, anak kan tak punya murid, bagaimana anak mau ngajarkan? Ente ajarkan istri, ente ajarkan anak, ente ajarkan sahabat-sahabat, kawan-kawan, siapa pun bisa disampaikan itu, ya kan? Maka dari itu menyibukkan diri dengan ilmu lebih afdal daripada ibadah sunnah, karena ibadah sunnah manfaatnya hanya terbatas kepada diri sendiri, sedangkan ilmu bisa kita sebarkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kata ulama, kenapa menyibukkan diri dengan ilmu lebih afdal daripada ibadah sunnah? Li'anna al-ilma musahhifun li ghairihi minal ibadat, fahiya taftaqir ilaihi wa tatawaqqaf alaihi wa la yatawaqqaf huwa alaiha. Wa li'anna al-ulama warathatul anbiya alaihimus salatu wassalam wa laysa dhalika lil muta'abbidin. Karena ilmu ini fungsinya untuk musahhih. Apa musahhih? Membenarkan daripada ibadah. Sedangkan ibadah tidak bisa membenarkan ilmu. Artinya apa? Ibadah butuh ilmu. Ilmu sebenarnya tidak butuh dengan ibadah. Gimana ilmu butuh ibadah? Kalau ibadah saja bisa sah karena ilmu. Begitu. So kalau gitu umpamakan, kita butuh dengan Allah, Allah tidak butuh kita. Kita butuh dengan Rasulullah, Rasulullah tidak butuh sama kita. Ilmu tidak butuh dengan ibadah. Kenapa? Karena ibadah saja bisa menjadi sah karena ilmu. Maka kalau ada orang tanya, apa ibadah yang paling afdal? Untuk ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu orang bisa genah ibadahnya. Kalau tidak ada ilmu, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Makanya saya sering katakan kepada kawan-kawan juga, sekarang ini banyak ustaz-ustaz, pendakwa-pendakwa ngajar kadang yang diceritakan hanya keramat-keramat para wali. Bagus itu, tapi bagi orang-orang yang paham, yang perlu diceritakan ini tentang ini ilmu. Bagaimana semangatkan mereka untuk menuntut ilmu, ajarkan mereka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keabsahan ibadahnya, ilmu daruri namanya, ilmu darurat yang harus setiap muslim tahu, seperti wudu, ya kan, istinja, bagaimana sholat yang benar. Itu yang perlu diceritakan. Kalau cuma cerita keramat-keramat para wali, itu bisalah diceritakan di majlis-majlis yang khusus. Kalau majlis-majlis umum, orang awam tidak tahu. Akhirnya sekarang jadi bahan celaan orang-orang yang benci-benci kepada para wali, benci-benci kepada para habaib, anak keturunan Nabi. Akhirnya jadi bahan olo-oloan mereka. Karena kalau udah cerita wali kan karomah kan di luar daripada akal pikiran kita. Memang secara ilmiah, tak ilmiah itu, karena memang karomah seperti mukjizat. Kan di luar kemampuan akal pikiran kita, memang tidak logis. Itulah namanya mukjizat. Mukjizat untuk Nabi, karomah untuk para kekasih-kekasih Allah.
Itu kalau kadang isi pengajian hanya membahas tentang karomah ini sesekali tidak masalah. Tapi yang penting ini bagaimana kita menyemangatkan mereka untuk hadir di majelis ini. Jangan antum bilang ini sudah ramai. Coba bandingkan dengan kafe-kafe yang sekarang buka. Lebih ramai di sana. Jangan bilang udah cukup majelis tak perlu lagi lah, orang udah alim-alim semua. Siapa bilang? Tak usah bangun pondok lagi, dah ada banyak pondok di Pontianak. Siapa bilang maksiat lebih banyak? Maksiat lebih banyak. Mana hasilnya? Kita butuh pesantren yang banyak, kita butuh majelis yang banyak, perbanyak. Makanya Masya Allah di Masjid Syakiri termasuk masjid-masjid yang terpilih lah. Dari segi besar masih banyak masjid yang lebih besar dari ini, tapi kajian subhanallah setiap malam ada di sini. Luar biasa. Antum tinggal hadir, duduk manis di sini. Antum mau dengarkan silahkan, tidak dengarkan tidak apa-apa. Duduknya antum di sini saja, pulang dapat ampunan dari Allah. Yang penting jangan mengganggu yang di majelis, seperti merokok, ngobrol dan lain sebagainya. Itu sangat mengganggu. Kalau mau hadir, alhamdulillah dengarkan. Tidak hadir, diam saja dapat ampunan dari Allah. Rahmat Allah turun di sini dapat. Ini yang perlu dihidupkan kembali. Jangan cerita-cerita yang manfaat tapi kurang. Akhirnya orang hanya melihat sesuatu itu di puncaknya saja. Melihat, oh Masya Allah wali fulan. Lihat sekarangnya, tak lihat dahulunya macam mana. Akhirnya kita zindik. Man nazara ila nihayatil wali bahwa zindik. Siapa yang melihat udah puncaknya seorang wali ini bisa menjadi. Kita tidak nengok perjuangan mujahadahnya seperti apa, bagaimana dia melawan hawa nafsunya, bagaimana dulu dia mencari ilmu. Dan tidak ada satupun wali yang diangkat oleh Allah bahlul, itu tidak ada. Tidak ada wali yang jahil. Wali pasti punya ilmu, alim. Kalaupun dia jahil, sebelum diangkat jadi wali, diajarkan dulu ilmu-ilmu, baru dia diangkat jadi wali. Dan kita sebagai pecintanya para wali-wali Allah, pecinta kekasih Allah, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus mengikuti jalan mereka. Apa jalan mereka? Untuk ilmu. Belajar ilmu. Mereka mengatakan ilmu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Terlaksanakan itu, ya kan? Jangan merasa kita sudah banyak ibadah, sedangkan ternyata ibadah yang kita lakukan selama ini tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah. Makanya kemarin anak nyampaikan, ata'rif man huwal mukhif, kata ulama. Kau tahu tak siapa orang yang paling menakutkan di dunia ini? Yaitu ayyam dahakan nas syargan wa gharban wa huwa indallahi la syai', kata ulama. Orang yang menakutkan itu adalah orang yang dipuji-puji manusia dari ujung timur sampai barat dengan semua ibadah dan kebaikannya, tapi padahal dia di sisi Allah sedikit pun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, di mana-mana dia dipuja, dipuji, diagungkan, dimuliakan, dibilang orang saleh, ahli ibadah, Masya Allah, ahli ilmu dan lain sebagainya. Padahal di sisi Allah sedikit pun nilainya tidak ada. Itulah kebalikannya seperti Uwais Al-Qarani. Di dunia dia tak ada yang kenal, tapi di akhirat justru di langit dia terkenal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membenarkan ibadah kita kecuali ibadah. Makanya ibadah butuh dengan ilmu, tapi ilmu tidak butuh dengan ibadah. Walaupun ilmu wajib diamalkan, tapi ibadah butuh dengan ilmu. Li'annal ulama waratsatul anbiya, karena ulama orang-orang yang berilmu. Kita artikan ulama ini kan jamak dari alim. Alim itu jamaknya ulama. Alim itu orang yang berilmu. Ente menguasai satu bidang ini, ente alim dalam bidang ini, ya kan? Misalkan kalau secara bahasa, antum ahli dalam masalah ekonomi, misalkan antum alim namanya dalam bidang ekonomi, antum dianggap orang yang berilmu dalam urusan ini, ya kan? Para ulama kita artikan orang-orang yang berilmu. Inilah pewarisnya para Nabi Muhammad SAW.
bukan orang yang ahli ibadah mewaris Nabi. Karena ahli ibadah masih membutuhkan ilmu lagi, Orang bisa arif billah menjadi al-arif billah, orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah. Tidak mungkin dia bisa makrifat kepada Allah kalau tak pakai ilmu. Bagaimana dia bisa mengetahui hak-haknya Allah? Sehingga kebanyakan para wali-wali Allah itu tidak ada mereka yang membesarkan diri, tidak ada. Justru mereka makin tambah dekat sama Allah, tambah tawadhu. Ya, bagaimana iktiraf mereka para orang, pengakuannya, amalku cacat, aku banyak kurangnya, ibadahku banyak ini. Dengan segunung ibadahnya dia tetap merendah. Kenapa? Karena dia merasa hak-haknya Allah sangat besar, belum bisa untuk disempurnakan atau dilaksanakan semuanya. Itulah mereka disebut dengan al-arif billah, orang yang sudah makrifat. Makrifat apa? Makrifat dengan hak-haknya Allah, besar haknya Allah, belum sempat aku penuhi semuanya, merasa kurang, padahal dengan segunung ibadahnya. Itu semuanya bisa mereka lakukan karena mereka punya ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tak bisa. Kita mau sampai ke derajat mereka jauh, minimal kita menyerupai mereka. Hadir kita di majlis ilmu, menuntut ilmu, ya habbadah, alangkah masya Allahnya kalau bisa bawa kertas, bawa pulpen nyata, itu luar biasa. Walaupun tidak masalah, tapi kita duduk di sini, kita sudah mengikuti jalannya mereka. Insya Allah kita dikumpulkan bersama mereka. Makanya kata ulama, barang siapa yang menuntut ilmu dan meninggal, ini kan contoh saja, kita belajar di kitab belum selesai, tiba-tiba minggu depan antum meninggal tak bisa hadir, maka nanti Allah kirimkan satu malaikat yang mengajarkan antum di kubur, diselesaikan ini kitab, bahkan diajarkan ilmu sampai antum menjadi orang alim di alam barzakh, sehingga nanti dikumpulkan bersama mereka para ulama. Jadi tidak ada ruginya orang hadir majlis. Antum meninggal, Allah kirimkan Ustaz mengajarkan nanti malaikat yang mengajarkan ilmu di alam barzakh sampai kita menjadi orang alim, tak tanggung-tanggung, sampai kita jadi orang alim sehingga kita pantas nanti berkumpul bersama para ulama nanti di akhirat dan bersama muallimul ulama, guru daripada segala ulama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi insyaallah di minggu yang akan datang. Semoga panjang umur, sehat wal afiat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan